Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, kalian harus memahami tentang konsep daripada larutan itu sendiri. Nah, Bapak di sini membuat contoh, kita coba bagaimana cara membuat larutan. Nah, Bapak membawa satu gelas air panas, kemudian ini membawa gula ya. Nah, ini air panas ya, air panasnya, kemudian saya masukkan gula, 1 sendok gula ya, kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah, kita aduk sampai gula tersebut larut semua. Terus diaduk, masih ada. Ya udah larut semua ya, sudah tidak kelihatan, ini sudah membentuk suatu larutan ya. Nah, kenapa kita sebut larutan? Nah, kita lihat kenapa disebut larutan, karena kita lihat di sini setelah gula dimasukkan ke dalam air ya, tidak kelihatan mana gula mana air ya. Jadi ini sudah bercampur secara merata, atau kita katakan homogen ya. Jadi larutan itu kalau kita definisikan adalah campuran 2 zat atau lebih secara homogen ya. Jadi tidak kelihatan ya, yang disebut homogen itu serba sama ya, baik ukuran partikel, sifatnya ya, itu serba sama ya. Jadi kita tidak bisa bedakan mana gula mana air kalau sudah melarut secara merata. Nah, dari contoh ini berarti ya, tadi ya disediakan air panas dan gula. Nah, air tadi fungsinya adalah sebagai apa coba ya? Air adalah sebagai pelarut ya, jadi fungsinya sebagai pelarut. Nah, sedangkan gula yang tadi saya ambil ya, Bapak ambil 1 sendok, itu sebagai zat terlarutnya ya. Jadi dengan demikian, yang disebut larutan itu memiliki 2 komponen ya. Jadi komponen yang ada di dalam larutan adalah, yang pertama ada yang disebut dengan pelarut ya, tadi adalah contohnya air ya, sebagai pelarut kita notasikan sebagai V. Kemudian gula adalah sebagai zat terlarut ya, sebagai zat terlarut notasinya adalah T. Itu ya. Jadi secara umum di dalam larutan itu adalah ada komponen yang disebut pelarutnya, ada yang disebut zat terlarut. Nah, ini tolong dibedakan dulu ya, supaya kalian lebih paham nanti. Di dalam persamaan itu harus bisa membedakan mana zat terlarut, mana sebagai pelarut ya, jadi yang dilarutkan. Contoh lain misalnya ya, larutan teh manis misalnya ya. Di dalam teh manis itu kan sebagai pelarutnya air ya, zat terlarutnya ada gula dan teh ya. Jadi komponen yang ada dalam larutan bisa 2 atau lebih. Nah, yang bercampur secara homogen, secara merata ya. Jika sudah bercampur, sudah dilarutkan, tidak bisa dibedakan zat atau komponen yang ada di dalam campuran tersebut. Nah, di dalam membuat larutan di laboratorium ada satuan untuk menyatakan konsentrasi larutan ya. Nah, apa yang disebut dengan konsentrasi? Nah, konsentrasi itu adalah ukuran kepekatan suatu larutan ya, ukuran kepekatan suatu larutan ya. Pekat itu artinya kental atau encernya larutan. Nah, dalam istilah kimia, kekentalan kita sebut dengan kepekatan atau dengan konsentrasi. Nah, apa saja satuan-satuan untuk menyatakan konsentrasi larutan? Nah, diantaranya adalah satuan yang sering digunakan. Yang pertama ada istilah molaritas. Molar ya, molaritas ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Notasinya adalah M besar
Nah, di mana konsep atau definisi daripada molaritas adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Ya, banyaknya mol zat yang kita larutkan dalam setiap kalian membuat 1 liter larutan. Ya, jadi rek nyieun 1 liter atau membuat 1 liter larutan sabaraha mol, berapa mol zat yang harus dilarutkan. Nah, itu adalah molaritas. Nah, dari definisi ini bisa kita turunkan rumusan untuk menghitung molaritas adalah M ya sama dengan N per P ya. M sama dengan N per P, di mana N-nya adalah ini. Nah, mol zat terlarut. Nah, P-nya adalah volume larutan. Nah, jika ini persamaan pertama ini dijabarkan, kita turunkan, maka akan muncul rumusan untuk menghitung molaritas adalah M sama dengan G per MR kali 1000 per P. M sama dengan G per MR kali 1000 per Pi ya. Jadi dari rumusan pertama dijabarkan muncul rumusan ini. Nah, nanti bagaimana dalam penggunaan ya? Rumus mana yang bisa kita gunakan? Kedua-duanya ini bisa digunakan ya. Cuma nanti dalam penggunaan kalau menggunakan rumusan yang pertama, volumenya V-nya harus dalam satuan liter atau desimeter kubik ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan rumusan kedua, karena ini sudah dikonversikan ke 1000, maka Pi-nya itu harus menggunakan satuan mililiter atau sentimeter kubik ya. Jadi dalam penggunaan nanti silakan mau menggunakan rumusan pertama atau rumusan yang kedua ya. Jadi catatan ini lihat volumena muka hiji berarti kudu dinu liter, dinu desimeter kubik ya. Sedangkan rumusan yang kedua V-nya harus dalam mililiter atau sentimeter kubik. Nah, keterangannya bisa kita lihat. Nah, ini keterangannya mol jelas, N adalah mol zat terlarut ya, satuannya dalam mol. Kemudian M besar itu adalah molaritas. Satuannya bisa molar atau M atau mol per liter ya, satuan molar mol per liter. Lalu P adalah volume larutan. Nah, volume larutan ya, ini bisa di liter kalau rumusan 1. Rumusan kedua dalam satuan mililiter. Lalu G. Nah, di sini ada G. G itu adalah massa zat terlarut. Nah, tentunya satuannya dalam satuan gram. Kemudian MR. MR adalah massa molekul relatif. Nih, kira-kira ya keterangannya dari persamaan yang pertama. Nah, itu satu ya, molaritas. Kemudian yang kedua adalah satuan molalitas. Ya, satuan molalitas sama, notasinya sama. Nah, ya, M. Nah, cuman bedanya molaritas tadi menggunakan M besar huruf kapital, sedangkan molalitas menggunakan M-nya M kecil. Nah, apa konsepnya yang dimaksud dengan molalitas? Nah, molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Ya, banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Nah, lihat apa bedanya dengan tadi molaritas. Nah, ya bisa kelihatan di sini. Kalau tadi molaritas mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Nah, ini larutan. Ini mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Ya, bedanya nih lihat. Ya. Dalam setiap 1 kilogram atau 1000 gram pelarut.
konsep ini bisa kita turunkan. Menghitung molalitas adalah M sama dengan N per P. M sama dengan N per P. N-nya mol zat terlarut, P-nya adalah massa daripada pelarut. Ya, jadi N per P. Nah, maka satuannya berarti nanti akan muncul mol per kilogram. Nah, atau jika dijabarkan rumusan pertama, bisa muncul rumusan, ya, turunannya adalah jadi M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ya, gram per mr kali 1000 per P. Nah, sama seperti tadi, di sini kedua-duanya kalian fleksibel dalam penggunaan, ya. Bisa menghitung molalitas pakai rumus pertama, bisa menggunakan rumus kedua. Perbedaannya adalah di P. Nah, rumus pertama ini P-nya dalam kilogram. Ya, dalam kilogram. Sedangkan jika menggunakan rumusan kedua, P-nya pakai satuan gram. Itu perbedaannya, ya. Jadi dalam penggunaan, ya, rumus pertama pakai kilogram P-nya, rumus kedua menggunakan satuan gram P-nya. Nah, keterangannya sama seperti di molaritas, ya, cuman bedanya M-nya di sana, ya, M kecil adalah molal, yang lainnya sama, N mol zat terlarut. Kemudian G-nya massa zat terlarut, ya, dalam gram. Mr massa molekul relatif. Nah, bedanya P. P adalah massa pelarut. Ya, P-nya adalah massa pelarut. Itu yang kedua, ya, molalitas. Kemudian satuan konsentrasi yang ketiga kita juga sering menggunakan dalam membuat larutan adalah ada yang namanya praksimol. Praksimol yaitu dinotasikan atau dilambangkan dengan lambang ek. Nah, praksimol didefinisikan adalah perbandingan mol salah satu komponen, ya, dalam larutan terhadap total mol semua komponen. Nah, tadi, ya, kita tahu komponen larutan ada pelarut, ada zat terlarut. Nah, di sini dikatakan perbandingan mol salah satu komponen. Jadi bisa pelarut, bisa zat terlarut, ya, terhadap jumlah komponen totalnya. Berarti pelarut ditambah zat terlarut. Nah, sehingga praksimol dibedakan ada praksimol terlarut, ya, notasina Ekt, ada praksimol pelarut XV, ya. Nah, mencari Ekt sama dengan ya, sesuai definisi tadi, berarti Ekt sama dengan Nt, ya, komponen zat terlarut dibagi total, Nt ditambah Np. Ekt sama dengan Nt dibagi Nt tambah Np. Tinggal, ya, bisa dilihat Nt di atasnya Ekt, di atasnya Nt. Itu praksimol terlarut. Sedangkan Xp, ya, praksimol pelarut. Nah, yaitu, ya, sama dengan Np dibagi Np ditambah Nt. Xp, nah, jadi yang di atas ini Np. Tuh, ya, bisa dibedakan, lihat di rumusan tersebut, ya, menghitung praksimol terlarut dan praksimol pelarut. Nah, jika Ekt dan Xp dijumlahkan, ya, Xp tambah Nt itu nilainya harus 1. Xp ditambah Xt sama dengan 1. Nah, maka jika Xt dicari dari rumusan ini, ya, jika sudah kita peroleh hitungan Xp-nya, mencari Xt, maka 1 kurangi Xp. Itu, ya, tentang praksimol
terlarut dan fraksi mol zat terlarut. Nah, di sini lihat notasinya ya. Keterangannya bisa dilihat, NT adalah mol zat terlarut, NP mol pelarut, XT fraksi mol zat terlarut, dan XP adalah fraksi mol pelarut. Itu kira-kira ini satuan-satuan untuk menghitung konsentrasi. Ada molaritas, fraksi mol. Nah, satuan-satuan ini nanti akan digunakan di dalam perhitungan bab ini, sifat koligatif larutan. Itu sementara ya, untuk pemahaman bisa kalian ulang, bisa kalian baca kembali ya di modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang kita akan coba membahas contoh soal. Contoh soalnya. Nah, contoh soal. Nah, di modul yang sudah diberikan ada beberapa contoh soal. Nah, tapi kita bahas beberapa contoh soal saja ya. Yang pertama contoh soal nomor 2. Molaritas saya tidak membahas ya, karena ini sudah di kelas 10 ya. Ini hanya molaritas dengan fraksi mol yang contohkan. Nah, contoh yang pertama adalah soal nomor 2 di halaman 3 pada modul yang sudah diberikan. Nah, di sini diketahui ya, bisa dibaca soalnya, dilihat di modul ya. Diketahui adalah massa MgSO4 yang dilarutkan ya, berarti ini zat terlarutnya MgSO4, magnesium sulfat ya, sebanyak 12 gram. Kemudian MR-nya, massa molekul relatif 120. Lalu pelarutnya ya, MgSO4 dilarutkan dalam air. Nah, berarti ini sebagai P-nya massa pelarut 500 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa molalitas. Nah, tadi di materi pertama ya, ada 2 rumusan yang bisa digunakan untuk menghitung molalitas. Nah, ini kedua-duanya bisa digunakan ya. Kita coba ya cara 1 dan cara 2. Nah, kita coba cara 1. Kita gunakan rumus yang pertama. M sama dengan N per P. Nah, N itu apa? N itu adalah mol. Nah, kita lihat di sini molnya ada nggak di dalam soal yang diketahui? Ya, di sini yang ada itu massa. Ya, nah, P-nya udah nggak ada masalah. P-nya ada. Ya, cuman pakai rumusan ini P-nya harus di kilogram. Nah, berarti ini yang P ini massa air harus ubah ke dalam kilogram. Ya, 500 gram. Tentunya jika diubah ke dalam kilogram tinggal per 1000. Jadi 0,5 kilogram. Nah, cuman ini N kita cari dulu tentunya. N MgSO4. Nah, ya, zat terlarutnya. MgSO4. Ya, rumusannya massa dibagi MR, ingat di kelas 10 ya. G-nya adalah 12 gram dibagi MR-nya 120 gram per mol ya. Triknya supaya muncul nanti satuannya mol ya. Jadi 12 dibagi 120, 0,1 mol. Ini molnya ya, jadi diubah dulu ke mol karena ini adalah mol zat terlarut, berarti mol MgSO4. Nah, setelah ini kita masukkan ke rumusan ini. Molnya adalah 0,1 mol dibagi P. Nah, tadi yang sudah diubah ke dalam satuan kilogram. Berarti dibagi 0,5 kilogram. Ya, dapat ya, coret tinggal 1/5. 1/5 berarti 0,2 mol ya, mol per liter atau 0,2 molal. Nah, satuannya dapat ya. Sudah diperoleh dengan rumusan pertama. Hasilnya molalitasnya adalah 0,2 molal. Itu cara
ya. Nah, cara kedua berarti kita bisa gunakan rumusan yang kedua. Ya, gunakan rumusan yang kedua. M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Nah, tadi dikatakan dengan rumusan yang kedua, P-nya dalam satuan gram. Ya, jadi ini tinggal kita masukkan saja. Masanya adalah 12 per MR-nya 120. 1000, P-nya adalah ini yang dalam gram. Nah, 500. Nah, gini ya. Di 12 kali 1000 dibagi 120 kali 500 ya, bukan 5000. Nah, hitungannya silakan ya, matematika mau dikalikan yang atas ya, dibagi perkalian yang bawah boleh, atau satu-satu dibagi. 12 bagi 120 0,1, 1000 dibagi 500 dapat 2. Jadi 0,1 kali 2, 0,2 molar. Nah, kita lihat cara satu ini hasilnya. Cara kedua sama 0,2 molar. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 2 juga sama, di halaman 4 pada modul. Di halaman 4 pada modul. Ini contoh untuk Praksimo ya, contoh untuk Praksimo. Nah, di sini diketahui urea yang dilarutkan dalam air ya, urea 1,8 dilarutkan dalam air sama 1,8 ya, berarti ini urea sebagai zat terlarut ya. G massa urea 1,8, MR-nya diketahui 60, massa air 1,8 juga. Kemudian MR daripada air 18. Ya, yang ditanyakan berapa fraksimol urea. Nah, urea itu kan zat terlarut, berarti ditanyakan ekte. Nah, ekte zat terlarut. Nah, penyelesaiannya yang pertama ya, kita cari ya, karena kita memiliki rumusan ekte ini, lihat. Ekte sama NT mol T dibagi mol T ditambah NT. Nah, berarti masing-masing zat terlarut dan pelarut ubah ke dalam satuan mol. Nah, dicari NT ya, mol terlarutnya berarti urea ini 1, G per MR, rumusnya sama 1,8 gram dibagi 60 ya, MR-nya 60 urea gram per mol. Ya, kita bisa hitung ya pakai kalkulator. Satu koma 8 ya dibagi 60. Katul aja ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi massa urea yang diketahui bukan 1,8 ya, tetapi 6 gram. MR urea 60, kemudian massa air, massa pelarut 1,8 ya, MR-nya 18. Yang ditanyakan EKT atau fraksimol urea. Nah, dicari dulu NT-nya ya. Ini bukan 1,8 ya, jadi masanya 6, berarti 6 dibagi ya, 6 gram dibagi 60 gram per mol, berarti 0,1 mol. Nah, ini NT-nya. Nah, kemudian mol air ya, berarti NP, air itu pelarut ya, NP-nya
ya, sama G per MR, ya, berarti G-nya 1,8 gram dibagi MR-nya 18, ya, gram per mol. Nah, maka diperoleh 0,1 ya, sama mol. Nah, ini ya, jadi sudah dapat NT-nya 0,1, NP-nya 0,1. Nah, baru kita masukkan cari EKT. Nah, ya, bisa lihat rumusannya. EKT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Nah, kita masukkan. NT-nya adalah 0,1 dibagi 0,1 ditambah 0,1. Berarti 0,1 per 0,2. Ya, saya bisa coret. Berarti bisa dikurangi setengah ya, 1/2, 0,5. Nah, ini adalah fraksi mol urea atau fraksi mol terlarut. Nah, sekarang bagaimana jika ditanyakan berapa EKP? Ya. Nah, EKT sudah dapat, ditanya EKP. Nah, kita bisa gunakan rumusan ini. Ya, boleh dimasukkan ke rumusan ini, cari EKP-nya. Ya. Boleh ini. Ya, kita punya persamaan EKP ditambah EKT sama dengan 1. Nah, maka EKP sama dengan tinggal 1 kurangi EKT. Nah, bisa gunakan itu. Ya, berarti 1 kurangi EKT-nya ini 0,5. Berarti 1 kurang 0,5, 0,5. Nah, EKP-nya sama 0,5. Ya, itu contoh untuk fraksi mol. Ya, pelarut dan fraksi mol terlarut. Kemudian contoh yang terakhir, ya, contoh terakhir. Nah, ini soal di nomor 3 halaman 5 pada modul. Ya, halaman 5 pada modul. Nah, di sini dalam soal ya, bisa kalian lihat di soalnya. Tentukan fraksi mol dan molalitas larutan naftalen 6,4% jika dilarutkan, ya, MR-nya 128 dilarutkan dalam benzena. Nah, berarti di sini bisa dari kalimat itu kita bisa pahami, berarti sebagai zat terlarut adalah naftalen, ya, sedangkan pelarutnya adalah benzena. Naftalen dilarutkan dalam benzena, ya, berarti naftalen sebagai zat terlarutnya, sedangkan benzena sebagai pelarut, ya, dimana MR-nya di sana dalam soal diketahui 78. Yang ditanyakan adalah berapa fraksi mol, ya, baik EKT maupun EKP. Lalu yang B-nya berapa molalitas. Nah, itu ya. Nah, kita jawab yang pertama, nah, atau kita pahami dulu ya konsep ini. Naftalen 6,4% apa artinya? Larutan naftalen, ya, larutan naftalen 6,4%. Apa ini maknanya? Nah, tadi kan di larutan itu komponennya ada pelarut, ada zat terlarut. Nah, ini artinya zat terlarutnya naftalen adalah 6,4%. Berarti benzena sebagai pelarut, ya. Ya, ini adalah naftalen. Nah, sedangkan benzenanya adalah 93,6%. Jadi tinggal kurangi. Jadi jumlah totalnya pasti ini 100%, ya. Jadi 100 kurangi 6,4 berarti benzenanya 93,6%. Nah, ini ubah oleh kalian, ubah ke dalam satuan gram. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita misalkan, ya, massa larutan
itu adalah 100 gram. Nah, kenapa pemisalan 100 gram? Boleh pemisalan dengan angka lain? Boleh, silakan. Mau misalkan 25, mau misalkan 50, silakan. Ya. Kenapa diambil 100? Ini supaya di dalam perhitungan lebih mudah. Ya, jadi pemisalan itu ya digunakan 100, nanti menghitung massa naftalen dan massa benzena lebih mudah, ya. Nah, sekarang hitung berapa massa daripada naftalen. Ya, massa naftalen. Nah, massa naftalen ini kan 6,4%, juga 6,4 per 100. Nah, kali massa larutan yang dimisalkan. Ya, gram. Ya, kita bisa coret ini. Ya, berarti 6,4 gram, sama dengan persennya. Ya. Nah, kemudian massa benzen. Massa benzena berapa? Sama, ini kan 93,6% benzenanya. Berarti 93,6 per 100 kali 100 gram. Ya, sama dengan 93,6 gram. Nah, dapat ininya, ya. Ini sebagai massa terlarut, berarti ini nanti massa terlarut NT, ini sebagai P-nya, pelarut. Nah, setelah dapat ini, karena kita mau mencari fraksi mol, tentunya cari NP dan NT-nya. Nah, kita cari NT, ya, mol terlarut, berarti ini yang naftalen. Ya, NT berarti naftalen. Sama G per MR. G-nya ini yang sudah dihitung 6,4 gram dibagi MR-nya. Nah, MR naftalen 128. Nah, kita hitung berapa? Ya. Kita bisa hitung. Eh, 6,4 dibagi 128. Nah, 1/20 berarti 0,05 mol. Nah, ini NT. Lalu NP berarti mol pelarut. Nah, berarti pelarutnya ini benzen. Sama G per MR. G-nya 93,6 gram dibagi MR benzen 78. Nah, kita hitung 93,6 dibagi 78. Ya, 6/5. 6/5 berarti 1, berapa? 1,2. 1,2 berapa? 6/5 adalah 1,6/5. 1,2 mol. Nah, dapat ya. Mol telarut, mol pelarut, nih mol telarut, ini mol pelarut, ya. Nah, sekarang kita cari, masukkan ke nyari fraksi mol. Nah, ini hapus dulu. Nah, ini. Nah, kita mencari yang A, ya. Ek T dan Ek P. Nah, kita mau cari mana dulu? Silakan, mau mencari Ek P dulu boleh, ya. Ek P sama dengan berarti di sini NP per NP ditambah NT. Nah, ini ya, kalau mau mencari Ek P. Kita masukkan NP-nya adalah 1,2 dibagi 1,2 ditambah NT 0,05
Berarti 1,2 dibagi 1,25. Nah, ini berapa nih? Kita coba hitung ya. 1,2 dibagi 1,25. 24/25 ya. 24/25 berarti berapa? 0,96. Nah, ini efeknya ya. Fraksi mol pelarut ya. Fraksi mol terlarutnya gimana? Ya, tinggal masukkan ke tadi ya, ke sini. Boleh ya, atau dimasukkan ke rumusan boleh, yang ini silakan. Ya. T sama dengan 1 kurangi 0,96. Berarti 0,34. 0, tuh ya. 0,34. Nah, ini udah dapat T-nya ya. Jadi sudah dapat fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, yang terakhir adalah ini berapa molalitas ya. Yang B molalitas. Nah, rumusannya ya, kita gunakan rumusan yang kedua saja. M sama dengan G per MR kali 1000 per P. G berarti mol terlarut, berarti naftalen, massa terlarut. G terlarut, mana yang tadi dihitung? Nah, ini 6,4 dibagi MR-nya 128 kali 1000 per P. P itu adalah massa pelarut. Nah, pelarutnya adalah benzen. 93,6. Nah, ya, kita hitung. Ya, 6,4 dibagi 128. Ya, kita dapatkan 0,05. Nah, kemudian 1000 dibagi 93,6. 93,6. 10,68. Nah, ini ya, tinggal kalikan 0,05 kali 10,68. 68 yaitu 0,534. 534. Nah, apa satuannya? Ya, molalitas, berarti molal. M saja atau boleh ditulis molal. Nah, ini kira-kira ya untuk menghitung molalitas ya, jadi perubahan persentasi ya. Kita silakan kalian pahami langkah demi langkah ya, dari awal, dari contoh molalitas, menghitung molalitas fraksi mol ya, kemudian yang terakhir dari persen diubah ke molal dan fraksi mol ya. Dan pahami ya lebih lanjut. Nah, di modul di sana ada latihan ya, kalian mencoba ya latihan menghitung satuan-satuan konsentrasi ya. Nah, kalau ini paham, insya Allah nanti di bab sifat koligatif insya Allah kalian tidak ada masalah. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.